sekali. Dan sekarang juga kita sudah bersama dengan seorang teman Detikers. Betul, beliau adalah langganan yang selalu kita panggil untuk mengkaji pertandingan yang akan segera kita saksikan. Betul sekali. Sebetulnya pertandingannya besok, tapi Ya. kan ini pertemuan kita terakhir di minggu ini, hari Jumat gitu ya. Jadi kita bahas sekarang aja. Kita akan datangkan Mas Lukas. Selamat pagi Mas Lukas. Mas Lukas ini adalah redaktur dari Detik Sport ya, Detikers. Gak usah dikenalin lagi, sebetulnya beliau mah memang ya sudah kalau ada urusan bola langsung tag jadwalnya penuh. Halo Mas Lukas, kayak besok lagi ya. Gitu. Iya, besok lanjut ya. Besok udah tahu kan mau ngapain? Oke, tutup teleponnya. Itu aja briefnya ya. Tapi Mas Lukas nih hebat loh, di tengah mau perayaan Natal juga masih sibuk ngurusin AFF nih Mas ya. Lu gak cuti lu? Mas. Kan besok tanggal 25-26 kan cuti bersamanya. Tapi misalnya 24 malam. Oke. Ya, jadi apalagi ini maksudnya lagi banyak yang kudu ditulis ya tentang si AFF ini. Nah Mas, kita review lagi nih. Karena dari kemarin kan jarak pertandingan 3 hari, 5 hari lah max gitu. Sekarang kita akan bertemu dengan siapa Mas? Kita di pertandingan terakhir melawan Filipina ya. Seperti yang pernah kita bahas juga kemarin di Filipina akan menjadi penentuan ya, bener kan, jadi penentuan akhirnya. Dan kita wajib menang sih untuk pertandingan ini. Kita bisa aja seri untuk lolos ke semifinal, tapi kita harus melihat hasil pertandingan di laga lainnya antara Vietnam melawan Myanmar. Kalau Myanmar kalah, seri aja kita udah cukup lolos. Cuma ya jangan sampai kita berharap sama pertandingan lain kan, seperti di Piala Asia yang lalu kan. Mas Lukas, kalau worst case-nya nih, amit-amit ya, kita kalah nih besok, what will happen? Nggak akan lolos, yang lolos Filipina. Udah fix ya, benar. Tapi kalau nggak boleh sampai kalah besok. Betul, tapi ada harapan untuk menahan imbang. Dan sebetulnya imbang ini kan bisa jadi 0-0 juga ya Mas ya. Tapi kalau imbang ya kita kan jadi kayak deg-degan. Karena pertandingan di Vietnam juga hasilnya berapa dulu, kalau Myanmar menang atau seri juga ya Myanmar yang lolos. Oh gitu, kalau seri sama-sama seri Indonesia lolos. Tapi kalau sampai Myanmar menang, Indonesia nggak lolos juga. Wow. Aduh, ini berarti ada yang nyebut-nyebut dari kemarin adalah pertandingan laga hidup dan mati ya Mas ya. Karena there's no other option selain menang ya, tapi ya adalah opsi 2-nya tapi seri, tapi ya gak. Tapi kalau bisa ya jangan seri lah. Jangan sampai menggantungkan sama diri sama orang lain sih. Benar. Kita harus berdikari ya. Betul. Kalau di rank ya Mas ya, si Filipina ini sebetulnya posisinya di mana sih di Asia Tenggara tuh? Di 150-an. Ini ranking FIFA ya? 160 ya. Bagusan kita dong Mas. Bagus kita. On papernya. On paper. Jadi Filipina itu tim peringkat ke-5 di ASEAN. Nah, itu secara rekor pertemuan dalam 27 kali pertandingan itu Indonesia unggul jauh secara head to head ya, 21 kali menang, 5 imbang dan baru sekali kalah. Tapi di 5 pertandingan terakhir Indonesia itu imbang 3 kali sama menang 2 kali. Terakhir menang itu di GBK, skornya 2-0. Tapi yang main ya masih tim-tim yang kemarin di kualifikasi Piala Dunia yang memang jauh ya. Yang gede-gede, timnas dan senior. banyak pemain keturunan ya. Nah, kita kan sebetulnya sekarang masih melihat bahwa ada perbedaan antara yang kualifikasi Piala Dunia dengan yang pemain AFF ini. Oke Mas, berarti sekarang total kita udah 3 pertandingan ya. Apa yang Mas Lukas harapkan dari pertandingan keempat kali ini? Karena katanya kemarin akhirnya aku berlangganan Mas ya. Jadi official ya, kalau bayar ya, subscribe ya. Enggak link haram ya. Untung belum naik ya, belum kecipratan. Nah, karena kan aku ngerasa aduh banyak ketinggalan nih, sebelumnya nggak nonton. Nah, pas aku nonton kemarin katanya si sebutan Liga Tarkam yang lumayan brutal ini sudah mereda juga nih Mas. Apakah benar berarti permainannya semakin baik? Secara permainan Indonesia atau tim lain juga nih? Sama sih dua-duanya berarti ya. Kalau pelanggaran keras kemarin udah mulai jarang terlihat sih memang. Dan ini di Piala AFF kali ini menunjukkan bahwa tim-tim yang di bawah, maksudnya kayak Laos gitu, menunjukkan progres yang bagus. Malah kelihatan gitu. Dan Timor Leste gitu kemarin juga merepotkan beberapa tim kan dengan mencetak 2 gol lawan yang kalah 3-2 itu. Jadi lawan Malaysia ya, Malaysia itu 3-2. Jadi memang kelihatan kalau sebenarnya sepak bola di Asia Tenggara itu juga tim lain juga lebih bagus lagi loh, meningkat lagi ya. Dan Indonesia ya harus berkaca dengan hal ini. Jadi jangan santai-santai setelah kita euforia lolos kualifikasi babak ketiga Piala Dunia, kita jadi santai-santai, pembinaan dilupakan. Jadi nggak boleh terlena ya secara nggak langsung. Dan Laos kemarin yang menahan kita 3-3 itu timnya
usianya hampir sama dengan Indonesia. Oleh karena itu, ya itu besok lawannya di SEA Games. Jadi nggak boleh santai-santai, lawan Laos saja kita keteteran kemarin. Iya, benar-benar. Tapi ini jadi memperhatikan Mas bahwa apa yang terjadi di AFF dengan apa yang terjadi pada saat kita kualifikasi Piala Dunia kemarin beda banget ya. Maksudnya Iya. mungkin karena tim-tim yang dikeluarkannya juga beda dari Indonesia aja kan yang lebih muda-muda yang dimainin. Sedangkan tim-tim yang lain yang Tim lawan senior, kita ya. malah yang dikeluarin itu kayak full power Mas di sini. Jadi kayak agak terjadi bisa beda prediksinya yang Pildun sama yang AFF gitu ya Mas. Iya bisa beda banget. Apalagi di 3 pertandingan kemarin Sintayong ya coba-coba kan. Nah untuk pertandingan lawan Filipina harusnya ya karena setelah kemarin 3 pertandingan ditambah 1 uji coba melawan Bali United, harusnya kerangka tim ini udah bisa lebih ada kuat gambarannya, ya. ada gambarannya. Nah, Di mana pas pertandingan pertama kita kesusahan mengalirkan bola, menciptakan peluang dan gol-gol yang diciptakan itu kan lewat lemparan jauh, bola mati. Jadi sekarang gimana caranya Sintayong meramu lini tengah yang solid agar bisa menguasai permainan dan jangan sampai kebingungan ketika kita sudah sampai di daerah pertahanan lawan. Itu kemarin di 3 pertandingan kita kan kebingungan tuh. Iya. Kebingungan gimana cara melewati barisan pertahanan dan akhirnya kita jarang melakukan tembakan ke gawang. Ke gawang lawan. Kalau kita ngomongin strategi gitu ya. Kira-kira nih nanti waktu berhadapan dengan Filipina nih formasi kayak apa yang akan dilakukan sama pelatih STY ya? Seperti 3 laga sebelumnya karena memang di tim yang di kualifikasi Piala Dunia juga sudah pakem ya 3-4-3 dengan 3 bek tengah, 4 gelandang dan 3 penyerang. Tapi sebenarnya Sintayong itu biasanya memainkan 3-4-1-2. 3-4-1-2 itu Marcelino diposisikan sebagai pemain yang ada di belakang 2 striker. Nah, untuk besok ini ya dengan komposisi yang sudah kelihatan, ya harusnya udah tahu, jangan sampai coba-coba Arhan dipasang di sayap kanan, terus Asnawi sayap kiri. Ya itu kan menjadi coba-coba banget dan jangan deh coba-coba mending jangan. Ya karena udah kelihatan hasilnya nggak akan maksimal gitu. I see. Tapi maksudnya itu masih mungkin terjadi nggak sih Mas di pertandingan keempat? Karena kita bisa bilang ini adalah laga perjuangan terakhir di seleksi kualifikasi. Pertaruhannya besar ya istilahnya ya. Grup apa nih Mas? Grup B ini ya. Pertaruhannya besar karena mempertaruhkan tiket ke semifinal. Nah dengan pertaruhan itu ya meskipun Indonesia tidak ditarget spesifik ya untuk di Piala AFF kali ini, ya jangan coba-coba, kita harus memainkan formasi yang pakem, yang sudah tahu itu kekuatan terbaik sehingga nanti hasilnya akan maksimal juga gitu. Mantap ya. Nah, terus ini kan kita lumayan ada waktu yang panjang ya Mas. Kalau pertandingan ini kan dari kemarin kita away tapi cuma 3 hari. Nah sekarang kita udah pulang katanya kemarin kan gak lama di Jakarta juga langsung ke Solo. Dari Vietnam gitu ya. Ada apa yang bisa diperhatikan gak Mas dari jangka waktu latihan yang lebih lama ini nih? Kemarin latihan persahabatan sama Bali United berarti ya? Yang udah sebelum ini bulan November. Oh bulan November. Jadi sebelum ke Piala AFF itu kita kumpul di Bali. Dan di situ ini latihan panggil anak Bali United buat pemanasan. Enggak ya. Oh kita yang ke Bali ya. Yang kemarin sebelum AFF dimulai. Kita ke Bali November. Nah itu Desember awal kalau nggak salah. Nah itu dengan 3 pertandingan ditambah Bali United itu seharusnya Sintayong sudah tahu lah siapa pemain yang dibawa di squad ini yang bisa dimainkan, yang bisa tampil maksimal ke kondisinya terbaik, harusnya udah bisa tahu. Kayak kemarin Ahmad Maulana cukup bagus kan, pemain nomor 19 di pertandingan melawan Vietnam. Jadi mungkin dia akan dipasang menjadi gelandang lagi mungkin. Karena itu dia dari Liga 1 Mas. Dari Liga 1. Nah lagi-lagi STY kayaknya beneran harus percaya sama anak-anak Liga 1 yang meskipun belum pernah main sama dia ya. Dan berarti kayak bisa dibilang Ahmad Maulana ini kayak jadi salah satu yang dijagokan lah ya. Karena kemarin itu dia di 2 pertandingan sebelumnya tidak mendapatkan kepercayaan. Jadi di pertandingan lawan Vietnam ya ditambah dengan absennya Marcelino, ya mau gak mau pemain lain harus step up untuk mengisi yang ditinggalkan. Dan sekarang berarti Marcelino sudah akan kembali hadir ya. Harus meramaikan tim. Sudah bisa dimainkan. Jadi nanti pilihannya untuk lini serang jadinya lebih banyak. Tapi ya kabar buruknya yang kemarin pemain kita bahas itu Sirvado Pakpahan cedera malah. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan bermain. Tapi kita harus menunggu kondisi terakhir yang kalau misalnya dia bisa bermain ya pasti akan dimainkan juga. Jadi deg-degan. Terus
Ini berarti latihannya berapa lama sih Mas sampai ini setiap hari latihan di stadion Solo itu ya, Manahan Kemarin ya? kan sempat di Jakarta dulu berapa hari dari Vietnam. Oke. Dari Vietnam, Jakarta, baru ke Solo berapa hari lalu, 2 hari lalu atau 3 hari lalu gitu. Terus ya ini yang dengan jeda panjang ini harus dimanfaatkan untuk mengasah semua yang akan dipakai untuk bertanding melawan Filipina. Dan Filipina kemarin juga tampil cukup bagus ya, bisa unggul dulu lawan Vietnam dan akhirnya disamakan pada menit-menit akhir. Jadi kemarin sama Vietnam seri ya? Seri 1-1. Ini kayaknya semua tim sepak bola di ASEAN ini semuanya lagi pada stepping up their game ya. Karena memang ya harus ini. Mungkin ada yang ngerasa gue ya udahlah Piala Dunia lepas aja gitu ya Mas ya. Tapi gue mau mati-matian di AFF kan. Dan di AFF ini kan ketika semua tim ASEAN yang lolos kan tinggal Indonesia. Mau nggak mau mereka harus habis-habisan di Piala AFF meskipun nggak masuk kalender FIFA. Ya mereka mau menyelamatkan muka sepak bolanya sendiri sih. Di ajang ini ya Mas ya. Sedangkan Indonesia ya udahlah karena tim kita yang timnas seniornya di Pildu. Ya biar fokus ke sana dan pemain-pemain seniornya kan juga terikat kontrak dengan klub profesional ya. Yes. Itu sekali lagi. Oke. Mas kira-kira nanti yang bakalan dikeluarkan untuk ditongolin jadi starter kira-kira siapa aja dari kacamata Mas Lukas? Untuk kiper masih Cahya Supriyadi ya. Supriyadi kayaknya memang nggak tergantikan oleh Dava dan satu Erlangga. Di 3 back tengah ya udah Ferrari, Donitri sama Kadek Karel. Kayaknya ya jangan dutak-atik lagi deh biar chemistry-nya makin jadi gitu kan ya. Yang di lini tengah ini yang agak masih cari-cari kan dari kemarin. Arkan Fikri masih diberi kepercayaan sih sepertinya. Cuma kalau dia dipasang menjadi pemain nomor 6 ya balik lagi. Nanti dia akan kesulitan untuk berduel. Nah mungkin Ahmad Maulana bisa lah step up untuk menjadi pemain nomor 6. Di gelandang lainnya Arkan Fikri bisa, sayap kiri, sayap kanan Aslawi sama Arhan aja deh, nggak usah diotak-atik lagi. Nanti di 3 pemain depan Marcelino, Rafael Struijk dan Hoki Caraka, ya udah itu aja. Kalau misalnya bisa menjadi opsi, ya Victor Deta nanti bisa dimainkan. Nanti bisa babak kedua. Atau kalau mau jadi starter dicoba juga bisa menggantikan Hoki Caraka. Oke, dengan susunan seperti itu ya kita Bismillahirrahmanirrahim ya besok malam guys, ya. Minta doanya. Terus Mas kalau misalnya tadi peluang udah dibahas belum ya? Udah. Jadi kita memang mentok harus menang. Harus menang. Harus menang. Seri bisa sih coba. Tapi kan kita mengandalkan orang lain. Ya. Kalau misalnya kita Bismillah gitu ya, menang gitu nih Mas Lukas. Nanti kita akan bertemu siapa di babak selanjutnya? Kemungkinan besar Thailand. Karena Thailand masih sempurna kan kemarin 3 pertandingan. Nanti malam baru mau main melawan Laos. Melawan Kamboja kalau nggak salah lawan Kamboja. Itu akan bertanding di kandang Thailand. Mereka kalau menang sempurna dan akan menjadi juara grup. Dan juara grup A akan bertemu dengan runner up grup B. Yang kemungkinan besar masih diperebutkan oleh Indonesia, Myanmar dan Filipina. Oke. Mas tapi kalau udah lolos kualifikasi grup itu tuh berarti masih mainan poin nggak atau udah tinggal nanti yang kalah gugur aja? Knockout. Knockout itu nanti main 2 leg, semifinal 2 leg, final 2 leg. Dan pertandingan terakhirnya nanti pada 5 Januari. Jadi nanti tahun baru tuh pasti ada pertandingan sih. Wow. Jadi 5 Januari tuh udah selesai ya, udah nemu pemenangnya kan ya. Dan itu final leg 2. Cepet banget ya. Berarti bisa dibilang sekarang kansnya Indonesia, kemudian Vietnam sama Laos. Sama Myanmar. Sama Myanmar. Ini berarti semuanya sama nih kira-kira yang paling diuntungkan sekarang yang di atas angin tinggal Vietnam karena sudah 7 poin. Sementara Filipina 3 poin, Myanmar dan Indonesia 4 poin. Jadi ketat di antara Filipina, Myanmar dan Indonesia. Wow. Kita bertiga mana lawan Filipina lagi ya gitu. Dan Myanmar ketemunya Vietnam. Ya? Jadi Vietnam apakah mau malu di kandang sendiri kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin sih ya, dan semua tim ini yang mempunyai waktu istirahat paling lama Indonesia karena kemarin main terakhir tanggal 12. Kita baru main tanggal 15. Tanggal 15 baru main lagi 21. Artinya kita punya jeda 6 hari. Nah, jeda 6 hari ini harus bisa dimanfaatkan oleh Sintayong gimana pun caranya. Bisa mempersiapkan tim dengan baik agar bisa meraih hasil yang terbaik juga. Oke. Mas ada satu hal yang aku notice di pertandingan lawan Vietnam kemarin ya yang di Hanoi kesanaan lagi. Aku tuh sempat kegocek sama kok pelatihnya Vietnam STY. Ternyata kan mirip ya Mas ya. Mirip. Mirip. Ternyata sama-sama dari Korsel. Dan dia itu teman baiknya Sintayong waktu di klub. Oh my god. Nah Mas ini tuh sekarang trennya si pelatih-pelatih
Asia Tenggara tuh lagi pada pakai pelatih Asia lagi ya, Korea gitu. Ya, ASEAN itu banyak pelatih Korea Selatan dan pelatih Jepang. Oh, karena memang dua itu yang terbaik di Asia Timur Raya. Kalau Eropa udah beda rate-nya ya. Spanyol itu ada 2 dari Filipina dan Malaysia. Myanmar memakai pelatih lokal. Dan ada lagi Timor Leste kemarin, Portugal kalau nggak salah. Oh, tetap ada beberapa yang ada, tapi paling banyak itu dari Korea Selatan dan Jepang. Iya, karena pas di shot kayak, kok mirip STY ya. Tapi pas tiba-tiba di shot lain ada orang Korea kan sama semua mukanya. Tapi pas di shot lain ada yang lebih mirip STY. Pas habis itu mereka salaman, terus pakai jaket-jaket hitam karena hujan juga kan. Oh iya beneran mirip. Ternyata pelatih-pelatih Korsel ini ya. Oke, Mas, ini juga ada info kalau Indonesia kan turun rank FIFA. Itu ngaruh nggak ke performa dari timnas di Piala AFF? Ya. Sebenarnya kemarin kita sudah bahas juga kalau Piala AFF ini memang nggak masuk agenda FIFA. Tapi hasil pertandingannya itu dihitung dalam ranking FIFA. Oh gitu. Ya, jadi gara-gara kita agak culas ya. Karena kita kemarin sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah. Kita berkurang sekitar 1,7 poin. Jadi lumayan poin kita itu sekarang menduduki peringkat 127. Sementara Vietnam naik 2 peringkat di 115 kalau nggak salah. Gila, lumayan jauh ya. Beda selisih belasan ya sama Indonesia. Tapi dalam 1 tahun si Vietnam itu turun dari peringkat 100 besar ke 115. Oh gitu. Ya, karena hasil buruk yang mereka dapat di sepanjang 2024. Kalau Filipina berapa ranking 160. Oh jauh dong ya. Iya, lumayan jauh ya. Tapi dengan kemarin yang mereka tunjukkan saat imbang melawan Vietnam, ya kita harus waspada, apalagi bisa jadi dark horse nih Filipina nih. Oke, Mas, tapi by the way kemarin ada isu ini ya, katanya pemain Malaysia yang sampai ngerampok demi nonton fans Malaysia. Fansnya Malaysia ya, ada sorry yang bukan ngerampok pemain. demi nonton Piala AFF gitu kan. Itu dia pengen nonton pertandingan Malaysianya. Iya. Di kandang laga kandang atau di laga away? Di kandang sepertinya. Oh gitu. Di negara mereka dong sebenarnya. Ini berarti sebetulnya memang salah satu info bahwa euforia AFF tuh gokil ya, Mas di ya. ASEAN ya ini pesta sepak bolanya ASEAN loh gitu. Jadi ya, dan apalagi Indonesia 14 kali ikut serta, 6 kali menjadi runner up, belum pernah menjadi juara. Jadi kita mendapatkan julukan Mr. Runner Up kan sampai sekarang. Siapa? Indonesia Mr. Runner Up. Iya. Terus sekarang kan pertandingan kita juga semuanya kayaknya AFF di Solo ya, Mas ya? Iya, di Solo. Ini lumayan ngaruh ya berarti ke turis-turis yang datang ke Solo akhirnya jadinya. Tapi kan Natal ini pasti macet ya. Oh iya benar. Tapi besok untuk kalau kita lolos semifinal, stadionnya masih belum ditentukan, bisa di Pakansari, di Bogor. Oh, bahkan bisa beda lagi, bisa Mas. Beda lagi, bisa di Bung Tomo atau bisa bahkan di stadion lain yang kayak. Tapi yang pasti nggak di Jakarta kayaknya ya. GBK sudah dipastikan nggak akan dipakai karena ada event. Ada event. Tapi ternyata pas kemarin nanya sama Mas Lukas di negara lain juga sama kayak gitu. Vietnam Stadion Maiding juga sedang bisa dipakai karena ada event. Semua negara jadi siapa booking duluan kayaknya ya. Ya kayaknya karena memang itu dibutuhkan untuk perawatan stadion sebenarnya. Iya. Karena perawatan stadion itu sangat mahal. Ya. Jadi disewakan buat yang sepak bola untuk juga. Kan memang stadion modern itu memang harus bisa menggelar berbagai acara seperti yang di Madrid juga ada rumputnya bisa ditarik, bahkan ditarik masuk ke basement. Di Sapporo ya. Stadion di Sapporo ditenggelamkan dulu ya biasa gitu. Jadi nggak akan perlu grass cover lagi. Kalau di GBK kan masih perlu grass cover yang pasti ya. Dan kalau misalnya stadion-stadion modern di Eropa ya udah seperti itu. Bahkan di Singapura aja kan ada tribunnya yang bisa digeser untuk konser atau untuk pertandingan rugby kan. Jadi bisa milih ya mau switch kemana. Oke. Tapi kalau secara mentality buat pemain ngaruh gak sih, Mas? Mereka kayak ini lapangannya bener gak atau gimana? Kalau gak main di GBK misalnya. Yang jelas itu sebenarnya yang membedakan adalah surface-nya. Apakah itu rumput beneran atau rumput sintetis. Karena kalau memakai rumput sintetis itu laju bola biasanya lebih kenceng dan lapangannya jadi lebih keras. Kemarin pemain Vietnam itu luka-luka kan. Gara-gara sintetis. Gara-gara sintetis. Iya. Oke, tapi kalau di Manahan tuh kita udah rumput asli. beneran, Asli rumput beneran. alami. Oke. Dan Mas Lukas, gue boleh nanya nggak? Prediksi dari lo nih besok Indonesia Filipina skornya berapa? Ini masih agak susah. Mas Lukas jangan di awal, terakhir Mas Lukas. Putra perdana berapa? 2-1 Put.
2-1 buat Indonesia 2-1 ya. 2-1 buat Indonesia ya. Iya, Harus gak boleh kalah boy. Rian berapa Rian? 3-1. Yang mana dulu 3-1? Indonesia, mantap. Ibu Arfi? Berapa? Lu kan enggak? Buat siapa? Indonesia berapa? Kita dibantai 2 katanya. Indonesia dibantai 2. Ih orang gila lo. Orang lain mau optimis, lu pesimis. Lu berapa, Cok? Kemarin gue meleset sih. Feeling gue nih ya. 3-1. Buat Indonesia 3. Oke, gua bismillah 1-0 buat Indonesia. Sama kayak Indi. 1-0. Iya. Karena Indonesia kan masih susah mencetak gol dari open play ya. Kemarin mengandalkan lemparan jauh Arhan dan corner. Nah jadi kayaknya nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Nggak bisa banyak-banyak ya. Kalau beda kecuali kalau tim kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan. Karena itu 3-1, 3-2 gitu ya. Kemarin aja di GBK yang terakhir 2-0 menang, golnya Tom Haye dan siapa ya lupa. On paper kan kita masih di atas, jadi nggak apa-apa. Berharap mah ya boleh. Tapi ya 5 pertandingan terakhir kita nggak pernah kalah. Tuh kan. 3 imbang, 2 menang. Kekalahan satu-satunya itu di Piala AFF 2012. Kita kalah telak 4-0 dari Filipina. Tuh jadi dari data ya, dari track record ya, udah optimis sih harusnya bunyinya ya. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Besok pertandingan berarti ngikutin jam kita jam 8 ya Mas? Jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Silakan nanti saksikan. Vietnam juga jam 8 malam lawan Myanmar. Oh berarti kita bisa langsung. Iya langsung buka live score. Iya. Wah deg-degan nih. Buka live score kita nanti. Oke. Harapannya kalau yang menguntungkan buat kita yang menang adalah Vietnam ya. Karena kalau Vietnam menang, mereka berdua pasti juara grup. Myanmar tidak menambah poin, artinya sama dengan Indonesia di saat sebelum bertanding kan. Nanti misalnya Indonesia Filipina hasilnya seri, kita udah pasti finish ke peringkat kedua. Oke. Mantap kalau gitu Detikers. Ya udah deh kalau gitu. Iya obrolan ini mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk berakhir pekan. Besok jangan lupa semuanya nonton, apalagi buat yang udah punya tiket di Manahan. Have fun ya kalau yang nonton langsung di Solo. Nanti kita akan update tentunya skor di Detik Sport. Ya tiketnya sudah sold out juga ya. Jadi jangan sampai tertipu calo karena nanti kan banyak kemarin cita-cita yang tiketnya beli di calo nggak bisa masuk. Sama jangan rusuh ya. Semuanya udah online juga lah ya. Dan kalau misalnya udah beli tiket dari calo kan kita harus balik nama ya. Oh iya. Jadi harus pakai Garuda ID. Dua-duanya yang beli dan yang menjual harus datang dan itu nanti pakai surat kuasa gitulah. Repot ya. Benar, jadi jangan beli calo gitu aja. Oke. Tiketnya sudah habis. Oke. Kalau kita nanti berikutnya tinggal nunggu yang Semifinal. Kalau lolos. Itu masih berapa hari Mas? Biasanya tanggal berapa? Akhir tahun 4 hari. Kan? Iya 4 harian lah biasanya. Oh berarti deket-deket Natal banget ya? Iya, ya bisa pas Natal tapi nggak mungkin pas Natal sih biasanya. Lu khusyuk nggak tuh ibadahnya? Mas Lukas pernah ya Mas ya sambil laporan sambil liputan pas lagi harusnya libur Natal. 2016. FF selalu tanggal segini katanya. Gitu. Baiklah. Oke, we'll see ya. Yang penting berdoa buat besok dulu. Ya, Eco. Thank you Mas Lukas. Terima kasih Indi. Dan Detikers juga terima kasih banyak. Ini menutup perjumpaan kita di akhir pekan ini. Kita akan hadir kembali di Senin depan. Tentunya Detik Pagi AFF lagi Senin depan. AFF lagi Senin depan. Iya. Kalau pertandingannya Selasa ya. Kan review pertandingan. Preview, benar. Oh iya benar, boleh ya. Oke deh, terima kasih Detikers yang udah nonton. Sekali lagi ketemu kita nanti di hari Senin jam 8 pagi karena Detik Pagi nemenin kamu terus dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11. Jangan lupa untuk follow semua social media kita di detik.com. Iya, di Instagram, di X dan juga di Twitter, sama subscribe juga di YouTube channelnya. Betul ya. sekali. Oh, ada satu informasi lagi. Boleh dong. Apa tuh? Besok Indonesia lawan Bahrain dipastikan digelar di Jakarta. Yes. Itu berarti Maret Hamin ya? 5 sebelum Lebaran. Oh. Welcome Bahrain. Berarti kayaknya Hamin 5 sebelum Lebaran berarti nggak bisa adegan gelar-gelar tenda di jalan raya ya, kayaknya akan ramai supporter. Bisa sambil buka puasa. Tarawih dulu sebelum nonton bola kan. Oke Detikers, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi Senin depan. Disaksikan terus pokoknya yang pasti Detik Pagi. Jangan tidur lagi.